Tantangan Tantangan komunikasi di tengah keragaman budaya dunia. Bagaimana perbedaan kultur, etnosentrisme, dan bahasa mempengaruhi komunikasi, values, beliefs, and practices. Pengertian komunikasi bisnis antar budaya, intercultural communication is the process of sending and receiving messages between people of different cultures. Komunikasi antar budaya atau intercultural communication adalah proses komunikasi antara orang-orang yang berbeda budaya, baik dalam arti ras, etnik, atau perbedaan-perbedaan sosioekonomi. Penggolongan kelompok budaya tidak bersifat mutlak. Kita boleh memilih satu atau lebih untuk menandai sebuah kelompok yang memiliki budaya yang sama. Misalnya di USA. Orang Amerika berbicara tentang orang-orang asli California, Nebraska, dan New Hampshire sebagai berasal dari budaya-budaya regional yang berbeda, West Coast, Midwest, dan New England. Kita boleh menyebut masing-masing sebagai anggota sebuah budaya kota atau budaya desa, atau sebagai anggota budaya Irlandia atau budaya Yahudi. Kita boleh menganggap mereka sebagai anggota-anggota budaya barat yang lebih luas lagi. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Cara Anda berpakaian, hubungan Anda dengan orang tua dan teman-teman Anda, apa yang Anda harapkan dari perkawinan dan pekerjaan, makanan yang Anda makan, bahasa yang Anda gunakan, semuanya itu dipengaruhi oleh budaya Anda. Ini tidak berarti bahwa Anda berpikir, percaya, dan bertindak sama persis seperti setiap orang lainnya dalam budaya Anda. Sebuah budaya akan berubah dan berevolusi dari waktu ke waktu. Namun seperangkat karakteristik dimiliki bersama oleh sebuah kelompok secara keseluruhan dapat dilacak, meskipun telah berubah banyak, dari generasi ke generasi. Etnosentrisme adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Orang-orang etnosentris menilai kelompok lain relatif terhadap kelompok atau kebudayaannya sendiri, khususnya bila berkaitan dengan bahasa, perilaku, kebiasaan, dan agama. Disadari atau tidak, kita sering menganggap kelompok kita sendiri, negeri kita sendiri, budaya kita sendiri, sebagai yang terbaik, yang paling bermoral, DSB. Etnosentrisme sulit dihilangkan, karena ia bersumber pada psikologi manusia, memperoleh dan memelihara penghargaan diri. Dan ini merupakan keinginan yang sangat manusiawi dari tiap orang yang berlatar budaya yang berbeda. Adanya perbedaan budaya di masing-masing kelompok, masyarakat dan negara, juga turut mempengaruhi efektivitas komunikasi antar budaya. Adapun kunci keberhasilan dalam hubungan komunikasi bisnis juga dapat dipengaruhi oleh hal-hal seperti social values, roles and status, concept of time dan concept of personal space. Social values, contohnya orang Amerika dikenal dengan etos kerja keras. Sukses dapat diukur dari sisi materi, berorientasi pada tujuan dan efisiensi. Sementara untuk Indonesia dengan tingkat pengangguran usia kerja yang tinggi, menciptakan lapangan pekerjaan jauh lebih penting daripada bekerja secara efisien. Roles and status, contohnya, di banyak negara wanita masih belum, tidak, memainkan peranan yang menonjol dalam bisnis. Pemerintahan bahkan dalam praktek kesehariannya masih ada batasan-batasan. Hal ini dikarenakan adanya sistem nilai, kepercayaan, dan pengaruh kuat agama. Konsep status juga berbeda. Seorang eksekutif Amerika menunjukkan tanda-tanda statusnya dengan menunjuk kepada nilai materialistik. Big Boss biasanya mempunyai ruang kantor besar, karpet yang bagus, sofa yang mahal, aksesori-aksesori yang mahal, dan lain-lain. Mempunyai kantor pribadi lebih terhormat di Amerika daripada sebuah meja kerja pribadi di ruang terbuka. Ini disebutnya spatial arrangements. Dalam budaya lain, dikomunikasikan dalam cara yang berbeda, misalnya seorang eksekutif Prancis akan lebih terhormat apabila duduk di tengah dalam area yang terbuka. Concept of time, perbedaan persepsi terhadap waktu adalah faktor lainnya yang bisa menyebabkan misunderstandings. Para eksekutif Amerika dan Jerman melihat waktu sebagai sesuatu yang harus diencanakan dan dipergunakan secara efisien, berfokus hanya pada tugas pekerjaan tiap periode yang sudah terjadwal. Waktu adalah terbatas, jadi mereka mencoba langsung mendapatkan sesuatu, informasi, pendapat, masukan, pengarahan, DLL, secepat mungkin ketika berkomunikasi. Di sisi lain, para eksekutif Amerika Latin dan Asia melihat waktu sebagai sesuatu yang fleksibel. Karena dalam budaya mereka, membangun sebuah dasar fondasi hubungan bisnis adalah jauh lebih penting daripada batas waktu pertemuan untuk tugas tertentu. Concept of personal space, seperti halnya waktu, ruang jarak dalam berkomunikasi seringkali menyebabkan pengertian yang berbeda dalam budaya yang berbeda. Dalam budaya barat dalam berkomunikasi biasanya mereka berdiri 5 feet selama percakapan bisnis. Jarak ini bagi orang Jerman dan Jepang,
adalah dekat namun tidak nyaman, tetapi bagi orang Arab dan Amerika Latin, jarak ini jauh dan tidak nyaman. Budaya Barat cenderung bereaksi negatif, tanpa pemberitahuan kenapa, ketika seorang Arab bergerak mendekat selama percakapan. Dan orang Arab mungkin bereaksi negatif, tanpa pemberitahuan kenapa, ketika seorang Amerika Kanada bersikap mundur agak menjauh selama percakapan. Perbedaan komunikasi antara kultur low context dan high context. Teori high context culture dan low context culture, teori yang dikemukakan oleh Edward T. Hall ini didasari oleh teori individual dan kolektivis. Low context culture terdapat pada masyarakat yang menganut budaya individual, sedangkan high context culture tidak. Edward T. Hall, 1973, menjelaskan perbedaan konteks budaya tinggi dan konteks budaya rendah. Budaya konteks tinggi ditandai dengan komunikasi konteks tinggi, yaitu kebanyakan pesan bersifat implisit, tidak langsung dan tidak terus terang. Pesan yang sebenarnya tersembunyi dalam perilaku nonverbal pembicara, intonasi suara, gerakan tangan, postur badan, ekspresi wajah, tatapan mata atau bahkan konteks fisik. Pernyataan verbalnya bisa berbeda atau bertentangan dengan pesan nonverbal. Konteks budaya rendah ditandai dengan pesan verbal dan eksplisit, gaya bicara langsung, lugas dan terus terang. Pada budaya konteks rendah mereka mengatakan maksud dan memaksudkan apa yang mereka katakan. Teori ini mengkategorikan masyarakat melalui banyaknya simbol-simbol ataupun makna yang tersembunyi dalam setiap interaksi. Semakin banyak simbol atau makna yang tersembunyi, semakin ia bersifat high context culture. Namun dalam kenyataannya, sebuah budaya tidak secara utuh dikategorikan high context culture karena sebagiannya memiliki kecenderungan termasuk dalam low context culture. Demikian pula sebaliknya dalam sebuah budaya yang didominasi low context culture, di dalamnya terdapat bagian high context culture. Komunikasi nonverbal, body language, contoh mengatakan, no. Bagi orang Amerika dan Kanada, mengatakan, no, dengan menunjukkan geleng-geleng kepala, shake their heads and forth. Orang Bulgaria menunjukkan dengan kepala naik turun, not up and down. Orang Jepang dengan menggerak-gerakan tangan kanan. Orang Sisilia, Italia, dengan mengangkat dagunya. Smiling, pepatah Cina kuno mengatakan, orang tanpa senyum tidak boleh membuka toko. Senyum adalah bahasa universal, yang bisa menutupi rasa malu, kesedihan, duka, emosi, bahkan rasa marah seseorang. Eye contact, contohnya orang Amerika Utara melihat eye contact sebagai tanda kejujuran. Orang yang berkomunikasi dengan orang lain tidak memandang mata lawan bicara dipandang tidak jujur. Anak-anak orang Puerto Rico diajarkan untuk tidak memandang mata orang dewasa karena tidak sopan. Orang Jepang mengajarkan anak-anak mereka agar melihat orang yang jauh lebih tua hanya sebatas leher. Di Korea memandang lawan bicara terus-menerus diartikan sebagai tanda perbuatan kasar. Di negara Arab, antara pria dan wanita tidak dianjurkan untuk saling menatap satu sama lain, karena bisa diartikan melanggar hukum agama Islam, atau memandang orang yang bukan muhrimnya. Gestures mempunyai makna berbeda di tiap negara. Di Bulgaria, orang yang mengangguk-anggukan kepala bisa berarti mengatakan, no, dan menggeleng-gelengkan kepala mereka yang bisa berarti berkata, iya. Personal space adalah jarak yang diinginkan seseorang, wanita atau pria, ketika berkomunikasi atau pertukaran yang bukan dalam kondisi intim. Hasil observasi dan eksperimen terbatas menyimpulkan bahwa, kebanyakan orang Amerika Utara, Eropa Utara dan Asia menginginkan ruang pribadi yang lebih besar dibandingkan dengan orang Amerika Latin, Perancis, Italia dan Arab. Komunikasi non-verbal usianya lebih tua daripada komunikasi verbal. Hingga usia kira-kira 18 bulan, manusia cenderung bergantung total pada komunikasi non-verbal seperti sentuhan, senyuman, pandangan mata, bunyi-bunyian, DLL. Maka tidaklah mengherankan ketika kita ragu pada seseorang, kita lebih percaya pada pesan non-verbalnya. Orang yang terampil membaca pesan nonverbal orang lain disebut intuitif, sedangkan yang terampil mengirimkannya disebut ekspresif. Dilihat dari fungsinya, perilaku nonverbal mempunyai beberapa fungsi. Paul Ekman menyebutkan 5 fungsi pesan nonverbal, seperti yang dapat dilukiskan dengan perilaku mata, yakni sebagai 1. Emblem, gerakan mata tertentu merupakan simbol yang memiliki kesetaraan dengan simbol verbal. Kedipan mata dapat mengatakan, saya tidak sungguh-sungguh. 2. Ilustrator. Pandangan ke bawah dapat menunjukkan depresi atau kesedihan. 3. Regulator. Kontak mata berarti saluran percakapan terbuka. Memalingkan muka menandakan ketidaksediaan berkomunikasi. 4. Penyesuai. Kedipan mata yang cepat meningkat ketika orang berada dalam tekanan. Itu merupakan respons yang tidak disadari yang merupakan upaya tubuh untuk mengurangi kecemasan. 5. Affect display. Pembesaran manik mata atau pupil dilation menunjukkan peningkatan emosi.
Isyarat wajah lainnya menunjukkan perasaan takut, terkejut, atau senang. Oral communication, understatement and exaggeration, compliments, silence, fausse qualities. Understatement merupakan kebiasaan mengecilkan persoalan. Exaggerate adalah pernyataan yang dilebih-lebihkan atau dibesar-besarkan. Seorang businessman dalam bernegosiasi dengan seorang Jerman berkata, "I know it's impossible, but can we do it?" Bagi orang Jerman pernyataan itu menunjukkan, tidak bisa dikerjakan. Namun bagi orang Amerika melihatnya, impossible, sebagai ada hubungan kuat dengan berkata, difficult, dan diasumsikan dengan adanya kecukupan sumber daya dan komitmen untuk melakukannya, alias, the job could in fact be done. Compliments adalah ungkapan kata pujian atas diri seseorang, bisa dalam konteks berkomunikasi atau sapaan akrab. Silence mempunyai arti yang berbeda-beda dalam budaya yang berbeda. Di Jepang, diam bisa berarti, I don't like your idea, tetapi juga bisa berarti, I'm thinking. Orang Mesir mengartikan diam dengan konsentrasi. Orang Yunani mengartikannya dengan penolakan. Kalau di Indonesia diam adalah bisa takut atau tidak mengerti sama sekali. Fausse qualities adalah keras lemahnya suara dalam berkomunikasi. Terlalu keras dalam bersuara, lawan bicara bisa mengartikan pernyataan tersebut dengan tulus hati, sungguh-sungguh atau malah bisa diartikan